Maka sepakat para ulama semuanya ini. Artinya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan lainnya sepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Haram. Mencukur jenggot itu hukumnya haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang halal barokah banyak melimpah, dikaruniai putra-putri yang solih dan solihah, dan yang paling penting adalah semoga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ceritanya itu gini sahabat, ada satu channel yang mengupload video Bang Haji Rhoma Irama mengenai pernyataan beliau mengenai jenggot. Jadi mungkin mereka tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama mengenai jenggot. Jenggot kalau diharamkan itu masuk akal nggak sih? Ya. Jadi mungkin mereka tersinggung pada kalimat masuk akal nggak sih? Ya, kita harus mengakui ketika Bang Haji Rhoma Irama menyampaikan seperti itu, ya masuk akal nggak sih? Ya itu tidak bisa dibenarkan juga, karena kita tahu meskipun yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama terkait mengenai jenggot, itu beliau berkeyakinan bahwa mencukur jenggot itu diperkenankan atau boleh. Nah itu memang ada dasarnya. Itu madhab Syafi'i memang mencukur jenggot itu diperkenankan, boleh, tidak sampai ke taraf haram. Tetapi ketika Bang Haji Rhoma Irama mengatakan masuk akal nggak sih? Nah ini kan ya juga tidak bisa dibenarkan, karena madhab yang lain juga menyampaikan memang mencukur jenggot ada yang mengharamkan, dan memelihara jenggot itu ada yang mewajibkan. Kita tidak membahas mengenai yang itu. Kemudian di situ ada satu ustadz yang disodorkan oleh si pemilik channel. Dia menampilkan ustadz laki-laki bernama Ustadz Yazid Jawas, ya. Ustadz Yazid Jawas di situ dia menyampaikan beberapa hal yang menurut saya ini malah justru ya sangat gimana ya, ngomongnya nggak enak. Ya itu nggak tepat lah gitu ya. Dia sangat jelas sekali mengatakan bahwasanya semua ulama, katanya, semua ulama empat madhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian bahkan Imam Zahiri, di situ katanya semuanya sepakat memelihara jenggot itu hukumnya wajib. Nah, kata seperti ini kan namanya ya pencatutan, kan nggak bisa disimpulkan seperti itu. Ya, kalau ini disandingkan dengan Bang Haji Rhoma Irama, ya gimana ya, ngomongnya kok nggak enak. Ya sama-sama kurang tepat begitu ya. Yang Bang Haji Rhoma Irama mengatakan apa, masuk akal nggak sih, karena Bang Haji Rhoma Irama mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa memelihara jenggot itu sunnah. Kemudian yang Ustadz Yazid Jawas ini, dia mengatakan semua ulama ijma, dengan dia bertendensi memiliki keyakinan bahwa memelihara jenggot itu hukumnya wajib. Nah ini kan sama-sama nggak bisa dibenarkan keduanya. Nah itu yang disampaikan oleh bukan Bang Haji, siapa, Ustadz Yazid Jawas, ya. Yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas itu perlu kita klarifikasikan bahwasanya begini sahabat, dalam kalangan empat madhab, hukum mengenai memelihara jenggot itu memang khilaf, ini perlu kita akui. Dan ketika Anda meyakini itu wajib, ya silahkan, tetapi tidak perlu menyalahkan yang tidak memelihara jenggot. Kemudian yang menyatakan sunnah, kita mengikuti sunnah, ya tidak perlu kita menyalahkan yang meyakini itu adalah wajib. Dan ini perbedaan yang seharusnya menjadi rahmah. Maka ini menjadi satu polemik, satu perdebatan ketika akan terus diluncurkan seperti itu. Siapa saja yang mewajibkan? Nah, satu dari kalangan madhab Hanafi. Mayoritas ulama madhab Hanafi itu memang kita harus mengakui
mayoritas itu mewajibkan memelihara jenggot dan haram untuk mencukurnya. Nah, itu dari mayoritas pendapat ulama madhab Hanafi. Kemudian yang kedua yang mengharamkan lagi adalah dari mayoritas ulama madhab Hambali. Nah, di situ wajib memelihara jenggot dan tidak boleh mencukur selama di situ tidak ada hal-hal buruk. Misalkan jenggotnya panjang sampai jauh sekali, misalkan sampai ngelambreh kan ya perlu dicukur. Ada batasannya. Artinya dari kedua madhab ini yang menyampaikan haram itu mayoritas ulama. Artinya di kalangan madhab Hanafi maupun Hambali yang mayoritas sama-sama mengharamkan itu masih ada celah di madhab keduanya, ada yang memperbolehkan untuk mencukur jenggot, kan seperti itu. Nah, beda dengan di madhab Malik. Madhab Maliki ini ada kaul yang imbang antara yang memelihara jenggot wajib dan memelihara jenggot itu sunnah, sama. Kemudian ini yang kita anut di kalangan madhab Imam Syafi'i. Di kalangan madhab Imam Syafi'i itu memelihara jenggot kaul yang kuat adalah sunnah hukumnya. Kemudian makruh untuk mencukurnya. Jadi memang itu berbeda. Dan ada juga di kalangan madhab Syafi'i yang mewajibkan, tetapi itu bukan kaul yang dikuatkan. Karena di dalam madhab Syafi'i itu kaul yang dikuatkan adalah pendapat daripada Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Sedangkan mereka berdua, beliau berdua dalam hal ini itu membaca literasi daripada kitab Al-Um. Sebetulnya kitab Al-Um itu menyatakan la yahillu, tetapi oleh kedua imam ini, baik Imam Rafi'i maupun Imam Nawawi, nah itu beliau berdua memberikan analisis bahwasanya ya la yahillu itu bukan artian haram, tetapi itu makruh, seperti itu. Makanya di dalam madhab Syafi'i, kaul yang paling kuat adalah memelihara jenggot hukumnya sunnah, dan untuk mencukurnya itu hukumnya makruh, seperti itu sahabat. Jadi ini khilaf yang nggak perlu ditanggapi seserius amat. Jadi ya kalau kita mencari kesalahan ya sama-sama keduanya itu, baik dari Bang Haji Roma Irama maupun dari Ustadz Yazid Jawas, ya ada salahnya. Yang Bang Haji Roma Irama keliru dalam hal masuk akal enggak sih, jadi seolah-olah pendapat yang mengatakan wajib memelihara jenggot itu disalahkan. Kemudian dari kalangan dari yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas, dia juga keliru karena dia telah, ya kita istilahkan apa ya, apa gimana, bohong gimana, kalau bohong gimana ya, kita sampaikan tidak sesuai seperti itu ya. Kalau kita katakan bohong kok, ini niatnya pasti nggak bohong lah, saya yakin nggak bohong. Ketika Ustadz Yazid Jawas mengatakan semua ulama ijma, 4 madhab, bahkan ada dari Daud Al-Zahiri itu menyatakan wajib, semuanya menyatakan wajib. Ketika Ustadz Yazid Jawas mengatakan seperti itu, ya tidak bisa dibenarkan juga, karena faktanya 4 madhab itu masih ada perbedaan. Jadi tidak bisa dimutlakan semuanya mewajibkan untuk mencukur jenggot. Nah, kemudian untuk kita telaah apa landasan yang dibawa oleh Yazid Jawas itu, sebetulnya sahabat, ya ketika Ustadz Yazid Jawas itu kan juga mengatakan nyukur jenggot itu sama dengan dosa besar. Kemudian dinukilkan kitab dari karyanya Syekh Albani berjudul Adabuz Zifaf, ya, Adabuz Zifaf Fis Sunnatil Mutahharoh. Nah, di situ dia menyupli itu, dan ketika saya baca ternyata di dalam kitab Adabuz Zifaf Fis Sunnatil Mutahharoti, di situ Syekh Albani tidak ada menyebutkan bahwa memotong jenggot itu dosa besar, itu tidak ada sahabat. Ya, kalau mencari kesalahan ya sama-sama salah, tetapi kita sikapi ya dengan bagaimana baiknya lah, seperti itu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.